sehingga kita berlomba-lomba untuk meraih keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang terbatas yang relatif singkat ini, saya hendak merenungkan, membicarakan tentang suatu materi yang materi ini berjudul umat terbaik. Sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim selalu memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah telah pilih kita menjadi umat muslim, umat yang selalu mendapatkan keistimewaan, umat yang selalu mendapatkan limpahan keistimewaan, yang keistimewaan ini tak tertukar dengan emas berlian, tak ternilai dengan nominal uang, dan tak terukur dengan timbangan. Itulah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Sesungguhnya keistimewaan kita, keterbaikan kita dimulai dari semenjak awal penciptaan diri kita masing-masing. Tengoklah bagaimana surat At-Tariq Allah menegaskan, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib." Maka hendaknya manusia itu merenungkan dari apa ia diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaknya manusia itu merenungkan dari apa ia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, manusia itu diciptakan dari air yang memancar, yang bahasa kampungnya kita kenal dengan sperm. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, air yang keluar, yang memancar dari antara tulang sulbi dan tulang rusuk. Semua kita yang sekarang menjadi presiden atau yang jualan koran, yang sekarang populer ataupun yang tak terkenal, yang sekarang punya jabatan, yang kaya raya ataupun yang papa, yang kulit hitam, yang kulit putih, yang rambut panjang, yang rambut pendek, semuanya sama. Setiap manusia ini diciptakan dari air yang memancar dari tulang sulbi dan tulang rusuk ini, yang bahasa kedokterannya disebut air ini dengan air sperma atau air sperm. Dimulai dari semenjak sang ayah kita masing-masing memancarkan spermanya ke dalam rahim sang ibu kita masing-masing. Di dalam sperma itu tertitipkan gen kita atau sirat kita yang tatkala dibesarkan di situ sungguh luar biasa banyaknya. Tatkala kita besarkan melalui kaca pembesar lensa, maka kita bisa melihat di situ yang selalu aktif, yang uget-uget seperti kecepong, mirip-mirip kecepong itu jumlahnya banyak sekali, luar biasa banyak. Dan dari situ kita diciptakan. Bayangkan, para ahli memperkirakan antara sekitar 200 sampai 500 juta ekor, taruh kata 500 juta ekor yang berhasil sampai kepada indung telur sang ibu hanya 1 ekor. Yang 499 juta 999.999 mati semua. Hanya yang terbaik, yang teraktif, yang teristimewa itulah yang sampai ke indung telur sang ibu, dan itu adalah kita. Jadi dari semenjak prosesi dari penciptaan
awal kita, dari awal penciptaan kita, Allah telah pilih kita dari bibit yang terbaik, dari gen yang terbaik, di mana kita telah melalui perlombaan yang sangat ketat, penyaringan yang sangat selektif, serta persaingan yang sangat tajam, di mana hanya menyisakan yang terbaik, yang hidup, yang teristimewa, yang mampu bertahan, yaitu kita adanya. Maka diambil dari bibit yang terbaik ini. Bayangkan dari 500 juta ekor hanya satu yang terbaik, yaitu kita. Lalu setelah itu oleh Allah dititipkan dalam tempat yang terbaik, di mana setelah bertemu dengan indung telur ibu, lalu menempel di dalam rahim ibu kita, itulah tempat yang terbaik, yang terlindungi. Makanan, minuman, oksigen tidak sembarangan, tetapi yang sudah tersaring, disaring oleh Allah yang sesuai dengan kebutuhannya. Maka di dalam rahim ini kita mendekam, lalu mengalami prosesi pembesaran yang sangat dahsyat. Bayangkan besarnya hanya sebesar titik, lalu semasa 9 bulan 10 hari membesar menjadi 3,5 kilo sampai 4 kilo. Bahkan bayi yang terbesar yang dinamakan Akbar yang oleh Pak SBY di Sumatera itu, bayinya mencapai 8 kilo, sehingga tidak muat, harus disesar. Dan sekarang di Jawa juga baru kemarin itu ada bayi terbesar juga yang 4,6 kilo, dinamakan Akbar juga. Bayangkan dari satu sebesar titik dalam 9 bulan bisa mencapai besar seperti itu. Setelah besar menjadi bayi, lalu keluar menjadi bayi dan diasuh dengan asuhan yang terbaik, dengan kasih sayang yang terbaik, diberikan makanan yang terbaik. Bayangkan diberi makanan ASI. ASI itu sungguh sangat dahsyat sekali, karena seluruh kebutuhan bayi tertitipi di dalam ASI itu. Oleh karenanya di dalam Al-Quran masa menyusui itu adalah haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Masa prosesi dari semenjak dari benih sampai dipisah itu masanya adalah salah satu asyhur 30 bulan. Kalau 30 bulan dikurangi dengan prosesi hamil selama 9 bulan, berarti kurang lebih 21 bulan. Itulah masa menyusui. Tetapi sekarang karena Allah sudah menyiapkan minuman yang terbaik kepada bayi, ternyata anaknya tidak disusui, lalu disusukan kepada sapi, disusukan sama kebo, disusukan sama kambing. Akhirnya jangan heran nanti kalau sudah besar niru kebo, niru sapi, dan niru kambing. Dan konsekuensinya bagi ibu yang tidak mau menyusui, maka sangat riskan, dia akan terkena kanker payudara atau tumor payudara atau macam-macam segala penyakit, karena memang tidak merealisasikan sunnatullah, ketetapan takdir dari Allah. Seorang ibu harus menyusui, tetapi wanita-wanita modern sekarang ogah menyusui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah anak itu besar lalu akil balik, tetap Allah istimewakan, di mana setelah besar kita bisa kenal dengan Tuhan terbaik, yaitu Allah. Karena di muka bumi ini banyak sekali yang dituhankan, tetapi Tuhan yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah kirimkan Rasul yang terbaik, karena banyak sekali Rasul dan Nabi yang Allah utus, tetapi Nabi dan Rasul yang terbaik
adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah berikan agama yang terbaik, karena banyak agama di muka bumi ini, tetapi agama yang terbaik adalah agama kita, agama Islam. Setelah itu Allah turunkan kitab suci yang terbaik, karena banyak sekali Allah menurunkan kitab suci, tetapi kitab suci yang terbaik adalah kitab kita, kitab Al-Quranul Karim. Di sini nampak jelas betapa apresiasi Allah terhadap kita, betapa besarnya anugerah Allah terhadap kita, betapa pilihan Allah untuk memilih, memproses dari prosesi yang terbaik, dari gen yang terbaik, asuhan yang terbaik, lalu kita mempunyai Tuhan terbaik, mempunyai agama terbaik, mempunyai nabi terbaik, mempunyai kitab terbaik. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai detik hari ini kita tidak mampu menunjukkan sebagai umat terbaik? Padahal dari awal Allah telah memilih kita dari bibit yang terbaik. Setelah itu diproses dengan terbaik. Setelah besar kita punya Tuhan terbaik, mempunyai nabi dan rasul terbaik, mempunyai agama terbaik, mempunyai kitab terbaik. Ternyata kita tidak mampu menunjukkan sebagai umat yang terbaik. Kenapa ini? Ada apa ini? Salahkah Allah memilih kita? Dan Allah tegaskan di dalam surat Al-Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, wahai umat muslim, kalian adalah umat yang terbaik yang Allah tampakkan ke muka bumi ini. Tetapi dalam realitasnya yang konon katanya oleh Allah tegaskan sebagai umat yang terbaik ini, ternyata sering sekali menjadi pecundang bukan pemenang, sering sekali menjadi penonton bukan pemain, sering sekali menjadi pengekor bukan pelopor. Dan inilah kisah kita dari umat yang terbaik ini. Ada apa ini? Betul Allah sangat mengistimewakan, tetapi jawabannya kita sendiri yang telah memarjinalkan semua potensi keterbaikan itu. Kita yang membungkam, kita yang membuang, dan kita tidak mengapresiasi segala potensi keterbaikan itu. Jadi bukan salah Allah, Allah sudah sangat mengistimewakan, tetapi kita sendiri yang telah memarjinalkan seluruh keterbaikan itu. Betul apa tidak kita telah memarjinalkan? Betul. Coba kita lihat buktinya dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Bukankah Allah mengistimewakan umat Islam ini dengan menurunkan kitab sucinya yang terbaik, yaitu kitab Al-Quranul Karim? Dengan konsekuensi hukum panduan kitab Al-Quran inilah mampu umat Islam ini menjadi yang terdepan, bukan menjadi yang terbelakang. Tatkala seorang muslim ini merealisasikan Al-Quran, insya Allah menjadi umat pilihan, bukan menjadi umat cercaan. Tatkala umat muslim ini betul-betul bertahkim, berhukum dengan Al-Quran, niscaya dia akan menjadi umat yang sangat istimewa, bukan umat yang hina. Tetapi bagaimana pemanfaatan kita kitab suci yang terbaik ini di hadapan kita umat muslim ini sebagai pewaris dari kitab suci ini? Bukankah kita menyikapi kitab suci kita yaitu Al-Quran? Banyak yang menyikapinya kitab suci itu terlalu mahal, Pak. Kitab sucinya terlalu mahal. Kita beli kitab suci itu di Wali Songo atau di mall dengan harga yang cukup lumayan tinggi. Karena kitab sucinya sangat mahal, pulang ke rumah akhirnya dibungkus, di-coverin, dipakein minyak wangi. Setelah itu ditaruh di pojokan lemari. Dibaca kitabnya? Tidak.
Nah, inilah umat muslim yang banyak sekarang adalah menyikapi kitab suci itu terlalu mahal. Karena terlalu mahal, ya disimpan saja, tidak dibaca. Ada yang sebagian menyikapi kitab sucinya itu sebagai kitab suci yang sangat sakti, Pak. Jadi kitab sucinya itu terlalu sakti. Karena kitab sucinya terlalu sakti, setelah dibeli, dipakein minyak wangi, ditaruh di atas pintu. Gunanya apa? Mengusir jin dan setan. Dibaca kitab sucinya? Tidak. Atau kitab sucinya itu kita sikapi dibaca setiap pagi dan petang, diwiridkan, tetapi bukan untuk menggali undang-undang sebagai undang-undang kehidupan, akan tetapi dibaca kitab sucinya tujuannya supaya bisa jadi dukun, alias baca kitab suci supaya mampu ngobatin orang. Akhirnya tatkala ngobatin orang pakai kalimat-kalimat kitab suci. Sang ustadz itu akhirnya memakai teori supaya nanti tatkala berobat mahal. Sekali berobat 35 juta plus minta gelang dan emas. Akhirnya ketahuan di penjara juga. Atau kitab sucinya itu kita baca tiap hari pagi dan petang, akan tetapi hanya menjadi wiritan tariqah tertentu, tidak disiarkan. Pagi dan petang wiritan kitab suci, baca kitab suci, tadarus kitab suci, tetapi hanya menjadi prestis komunitas tertentu. Atau kitab sucinya ini dihafal, banyak sekali al-hafid, tetapi tujuannya hanya untuk prestis, untuk supaya dipanggil ustadz, supaya dicium tangannya, supaya diundang kemana-mana, dapat ampau, dapat besek, selesai. Atau kitab sucinya ini dibaca dengan suara lantunan lagu yang merdu, memakai irama-irama bayati, bastanjar, nahawan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan suara merdu supaya menjadi seniman. Tujuannya untuk dimusabaqahkan tilawatil Quran dengan harapan mendapatkan kemenangan. Setelah menang mendapatkan haji dan umroh. Betul menang. Setelah pulang dari haji dan umroh, shadaqallahul adzim, ditutup kitab sucinya, direalisasikan? Tidak. Atau kitab suci ini kita sikapi sebagai keindahan. Kita tulis kitab suci ini ayat-ayatnya dengan tulisan yang rapi, dengan corak dan warna yang rapi. Setelah menjadi tulisan alias menjadi tulisan kaligrafi, setelah ditulis dengan bentuk dan corak yang indah, lalu dipaku di dinding menjadi hiasan-hiasan dinding. Dibaca, direalisasikan? Tidak. Dan inilah sikap kita, bagaimana apresiasi kita sebagai pewaris kitab suci terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyikapi kitab suci kita itu hanya sebatas itu, dan tidak pernah dipelajari, diselami, diambil pendidikannya, lalu kita realisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang pinter baca kitab suci, yang intelektual, yang hafid Al-Quran, tatkala mengajarkan umat, mengajarkan qalal musannif, qalal muallif, ruwiyaan an Abi Hurairah alias hadis. Tidak pernah ada orang yang mengajarkan kitab sucinya, padahal kita tahu ruwiyah itu diceritakan, konon diceritakan, entah benar entah enggak, mengatasnamakan baginda Rasul. Apakah betul baginda Rasul berkata demikian atau tidak? Karena hadis ini ditulis 2 abad setelah baginda Rasulullah meninggal, dan setelah menjadi kumpulan hadis tidak pernah
didemokan di hadapan Rasul. Ya Rasul, aku menulis kata-katamu demikian, benar enggak? Tidak. Tetapi Al-Quranul Karim sudah menjadi jaminan bahwa Allah sendiri yang akan menjaganya dan tidak akan pernah berubah Al-Quran ini. Inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra Al-Quran ini dan kami akan menjaganya. Tanzilum min hakimin hamid, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran ini tidak akan pernah dapat terkontaminasi dengan pendapat orang, terkontaminasi dengan kejelekan-kejelekan, karena dia Al-Quran ini turun dari Allah dan yang maha bersih dan akan suci selama-lamanya. Tidak akan pernah mampu orang untuk memarjinalkan dan mencampurinya dengan urusan-urusan yang lain. Dan inilah Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang suci ini dalam kita menyikapi, memanfaatkan, hanya sebatas itu tadi. Disikapi terlalu mahal, disikapi terlalu sakti, diwiridkan hanya untuk menjadi dukun, untuk melet anaknya orang. Kalau cinta ditolak katanya ayat berucap, dibaca surat Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aitu sajidin. Udah dibaca itu, karena untuk jadi pelet kan berarti hanya untuk menjadi dukun. Ini sikap kita terhadap kitab suci Al-Quran. Bagaimana umat muslim ini akan menjadi qudwah terdepan, akan menjadi pemenang bukan pecundang, akan menjadi pelopor bukan pengekor, kalau memanfaatkan kitab sucinya hanya sebatas itu saja. Lalu Ustaz, bagaimana kita menyikapi kitab suci itu? Maka yang pertama, kita harus menyikapi kitab suci itu sebagai undang-undang dalam berperilaku kita. Sebelum itu maka harus kita pandai dan mampu membacanya. Sebelum mampu membacanya maka harus dimilikinya. Apakah ada anjuran dari Allah supaya kita mempunyai kitab suci? Betul ada. Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 37. Allah berkata, amlakum kitabun fihi tadrusun. Mengapa kalian tidak mempunyai kitab Al-Quran? Harusnya kalian mempunyai kitab Al-Quran. Amlakum kitabun fihi tadrusun. Kalian harus mempunyai kitab suci Al-Quran. Lalu Al-Quran itu fihi tadrusun, kalian mempelajarinya. Jadi kewajiban memiliki kitab suci itu disuruh oleh Allah. Maka yang di rumahnya belum ada Al-Quran, yuk kita beli. Beli Al-Quran, jangan mencuri, harus dibeli. Tetapi setelah dibeli tidak cukup dibeli saja, karena tatkala dibeli banyak sekali salah arti. Sering diartikan hanya untuk mengusir jin dan setan. Tetapi setelah kita beli, Allah menyuruh dibaca. Setelah kitab suci Al-Quran itu dimiliki dengan cara membeli, baru dibaca. Bagaimana Allah menyuruhnya? Di dalam surat Ar-Rum Allah berkata, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Quran ini. Maka baca Al-Quran itu. Dahulukan baca. Bahkan ayat yang pertama turun ke arah baginda Rasul, Allah berkata, Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Rasulullah menerima wahyu ini sampai 3 kali, gak mampu membaca. Karena memang Rasulullah itu adalah nabiyin ummi. Rasulullah tidak pernah kuliah. Rasulullah itu bukan jebolan UGM. Rasulullah itu tidak pernah kuliah di UI, di IPB, di
di Trisakti dan di Mesir Kairo. Tidak pernah. Rasulullah itu Nabiyil Ummi. Rasulullah itu adalah orang yang tidak pernah mempunyai guru, tidak pernah kuliah. Maka kesarjanaannya Rasulullah bukan PhD, bukan MA, bukan LC dan seterusnya, tetapi kesarjanaannya Rasulullah melalui tes kualitas. Kesarjanaannya Rasulullah adalah Al-Amin. Dan ini universitas-universitas belum mampu bikin Al-Amin. Adanya Al-Amin Nasution, kerjaannya nyuri ayam. Yang Al-Amin sekarang luar biasa. Tetapi Rasulullah vitalitasnya cukup Al-Amin. Dengan Al-Amin ini dipandu oleh wahyu, ternyata dalam tempo 23 tahun menjadi tokoh dunia yang sangat luar biasa. Dan sampai sekarang jasa-jasanya terrealisasikan. Cukup Al-Amin, bukan profesor doktor, bukan PhD, PhD dan seterusnya dan seterusnya. Karena apa? Karena tatkala profesor doktor tidak ada Al-Aminnya, maka cenderung dia akan mengkorupsi. Bahkan naudzubillah, afwan minkum, maaf sekali. Sekarang ini kan Rasulullah katanya dulu sifatnya ada 4, yaitu sifatnya tabligh, amanah, sidik, fatonah. Sekarang tinggal 3 karena yang fatonah udah gak ada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Al-Quran itu harus dibaca. Setelah dibeli, memiliki, dibaca, sampai dibaca saja tidak. Setelah itu harus dipelajari, diselami. Artinya, adakah ayat Allah menyuruhnya untuk menyelami? Ada. Terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 79, Allah berkata, "Maka dari basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wal nubuwah summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li." Waktunya enggak cukup. Masih 5 menit lagi. Ya. Jadi kesimpulannya tidak dibaca lengkap tafsirnya ayat ini, tetapi kesimpulannya terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 79 ini. Setelah kita punya kitab Al-Quran, membacanya, pelajari, selami isinya, ambil falsafahnya. Setelah diselami, bagaimana? Cukup diselami saja, hanya untuk jago-jagoan berargumentasi ayat suci Al-Quran. Ayatnya sekian, nomor sekian, ini alasannya, ini alasannya. Tidak. Tetapi setelah itu disuruh fahami, faham betul-betul tentang kitab Al-Quran itu. Dan itu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab, memakai bahasanya manusia. Kenapa bahasa Arab? Bahasa Arab itu bahasa yang digunakan oleh manusia, bukan memakai bahasanya jin, bukan memakai bahasanya setan, bukan memakai bahasanya malaikat. Karena tak kala Al-Quran pakai bahasa malaikat gak ada yang tahu. Oleh karenanya itu memakai bahasa manusia. Kebetulan prosa atau susunan kalimat yang paling lengkap adalah Al-Quran. Maka Allah memilih dari logat manusia, bahasa manusia yang terbaik, yaitu Arab. Maka Al-Quran berbahasa Arab. Tujuannya supaya dibaca, diselami, la'allakum ta'qilun, supaya kalian faham, menggunakan otaknya. Jadi agama ini harus menggunakan otak. Jadi tatkala ada dogma di dalam menerima agama ini tidak boleh menggunakan otak, berarti ngajak gila. Nah betul bahwa orang yang tidak berakal tidak kena hukum taklif, tidak kena syariat Islam. Orang gila, orang edan, orang majnun itu nggak usah kena taklif. Jadi tatkala nantinya dia berzina, nggak bisa dihad, nggak bisa dihukumi. Kenapa? Nggak ada akalnya. Bahkan orang tidur saja, orang pingsan, pingsannya dari pagi
sampai asar dia tidak wajib sholat. Kenapa? Gak ada akalnya. Jadi kalau ada sebuah komunitas, ada seorang ustadz dalam beragama ini tidak boleh pakai akal, berarti ngajak gila, ngajak edan. Kenapa? Karena Allah sendiri, Allah berkata, inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum taqilun, agar kalian berakal. Jadi akal, karena akal inilah tempatnya memilah dan memilih benar dan salah. Maka tak kalian dipilih salah, maka dikenakan hukuman nanti di akhirat. Jadi Allah tidak salah. Lah kalau agama nggak pakai akal, pakai apa? Jadi Islam ini menyuruh agar optimal akalnya. Maka Al-Quran ini harus difahami. Cara memahami bagaimana? Gunakan akal. La'allakum taqilun, agar kalian berakal. Lalu sebatas itu hanya berakal-akalan saja? Tidak. Allah masih menyuruh setelah difahami, setelah dibeli, dibaca, diselami, diakali pakai akal, lalu Allah menyuruh melaksanakannya, mengaktualisasikannya, merealisasikannya. Terdapat di dalam surat As-Saff, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh dosa besar hanya ngomong saja tetapi tidak mempraktekkannya, dan ini penyakit para penceramah termasuk saya pribadi. Siapa yang hanya ngomong di mimbar saja tidak merealisasikannya, dia dosanya 2 kali lipat. Sudah lewat 5 menit. Oke, langsung saja. Setelah direalisasikannya, disuruh dipraktekkannya, lalu Allah menyuruh mensyiarkannya, mendakwahkan, mensyiarkan. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 159, innal ladina yaktumuna ma anzalallah, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, kitab Al-Quran itu dijadikan manfaat yang sebesar-besarnya, sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau ya Rasulullah kecuali menjadi rahmah bagi alam semesta. Jadi tatkala kita mempelajari Al-Quran, diurut dari memilikinya, membacanya, mempelajarinya, memahaminya dengan akal, dilaksanakannya, syiarkan, lalu berlomba-lomba menjadi orang yang paling banyak manfaatnya dengan Al-Quran ini. Kita sering berpikir untuk menjadi orang besar. Sesungguhnya orang besar itu adalah orang yang besar manfaatnya bagi orang lain, bukan orang besar orang yang besar memanfaatkan orang lain. Demikian waktu yang membatasi pertemuan kita. Mudah-mudahan Al-Quran ini betul-betul menjadi panduan kehidupan kita, sehingga Al-Quran ini tidak asing di tangan kita, karena kita lebih kenal dengan buku-buku falsafah dari barat, sementara Al-Quran kita marginalkan. Kita kenal dengan sejarah-sejarah dari barat, kita kenal dengan orang-orang top dari barat. Kalau membaca Einstein hafal mulai dari lahir sampai mati, tetapi baginda Rasul tidak kenal. Mudah-mudahan dengan berkitab Al-Quran ini kita realisasikan, kita pahami, kita baca, betul-betul kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.